Itu tidak perlu menggunakan jaminan. Pemerintah sudah mengatur skema khusus. Jadi yang mengatur ini bukan dari banknya tapi dari pemerintah. Lagi di channel YouTube aku. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube aku dan bantu tonton YouTube Short aku biar aku tambah semangat untuk bikin video dan ngasih informasi penting dan menarik buat kalian semua. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut ke pokok pembahasan tentang syarat dan ketentuan terbaru dari pinjaman KUR BRI 2023, ada baiknya aku jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu kredit KUR, biar kalian paham jelas kredit yang kalian cari ini. Nah, menurut yang aku kutip dari kur.eko.go.id, program kredit usaha rakyat adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau biasanya disingkat dengan UMKM yang disalurkan lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Nah, program KUR ini dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektorial dan pemberdayaan UMKM. Mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektorial dan pemberdayaan UMKM. Jadi program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang menyalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan penyalur KUR, seperti contohnya Pegadaian. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, jadi peran pemerintah di mana sih dalam penyaluran KUR ini? Karena dana yang disalurkan adalah dana dari pihak bank tersebut. Jadi, peran dari pemerintah dalam penyaluran KUR ini adalah memberikan subsidi dari pinjaman tersebut. Misalnya saja, pihak bank A itu memberikan nominal bunga KUR itu sebesar 16%. Nah, pemerintah akan mensubsidinya sebesar 10%. Jadi bunganya akan menjadi 6% per tahun. Jadi sana peran dari pemerintah dalam memberikan subsidinya. Maka dari itu memang dananya memang real atau pure dari bank tersebut. Nah, dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu atau perseorangan, badan usaha, dan atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau layak dan atau belum bankable. Nah, Bank BRI telah mulai menyalurkan kredit KUR 2023 ini sejak tanggal 6 Maret lalu, cuma aku baru sempat bikin video ini. Nah, BRI mendapatkan alokasi penyaluran KUR 2023 sebesar 270 triliun. Namun, nanti akan disalurkan pada awal Maret ini, dialokasikan oleh BRI KUR-nya sebesar 12 triliun saja terlebih dahulu. Nanti berikutnya sisanya akan disalurkan di bulan berikutnya. Nah, sesuai ketentuan dari pemerintah, terdapat perbedaan ketentuan dalam penyaluran KUR 2023 jika dibandingkan dengan KUR pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, berdasarkan yang aku kutip dari salah satu berita bahwa Direktur Bisnis Mikro Bank BRI, Bapak Supari, menjelaskan bahwa penyaluran KUR BRI yang dilakukan sejak tanggal 6 Maret tersebut mendapatkan antusias yang tinggi dari masyarakat. Jadi, untuk persyaratan dan ketentuan penyaluran KUR 2023 tersebut, BRI mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pendidikan Permenku RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan KUR. Jadi ada beberapa data atau hal yang syarat ketentuan yang berbeda dari KUR di tahun 2023 ini. Nah, sekarang aku lanjut ke pembahasan pokok tentang syarat ketentuan dan juga suku bunga terbaru dari pinjaman KUR BRI tahun 2023. Nah, untuk pinjaman KUR di BRI dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada KUR super mikro, yang kedua ada KUR mikro, dan yang ketiga ada KUR kecil, di mana jenis KUR ini memiliki limit pinjaman dan bunga yang berbeda. Nah, untuk yang pertama, kredit KUR super mikro itu limit pinjamannya adalah pinjaman di bawah 10 juta rupiah.
Nah, untuk kredit mikro adalah limit di atas 10 juta sampai dengan pinjaman 100 juta rupiah. Nah, kalau untuk kredit kecil itu pinjaman kur di atas 100 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Nah, sekarang aku akan melakukan pembahasan yang pertama, yaitu tentang kur super mikro. Seperti yang bisa kalian lihat di tabel di atas ini, kalau untuk plafon dari kur super mikro itu adalah pinjaman kur maksimal 10 juta rupiah. Untuk suku bunga, jika tahun lalu suku bunganya adalah 6%, nah sekarang sudah berubah menjadi efektif 3% per tahunnya. Kemudian untuk jangka waktu, apabila kalian menggunakan kredit kur super mikro ini untuk KMK atau kredit modal kerja, itu maksimal jangka waktu pinjamannya adalah 3 tahun. Dan apabila kalian menggunakan untuk kredit investasi, itu maksimal pinjamannya itu selama 5 tahun. Nah, ini ada kriteria khusus dari calon debiturnya. Yang pertama, kriteria umumnya yaitu belum pernah menerima kur. Jadi, kredit super mikro ini dikhususkan untuk nasabah-nasabah yang belum pernah meminjam pinjaman kur dimanapun, baik itu di BRI atau di bank lain. Kemudian yang kedua, belum pernah menerima kredit atau pembiayaan investasi atau modal kerja komersial gitu. Jadi memang harus pure belum pernah punya kredit ya. Kemudian untuk kriteria khususnya, tidak ada pembatasan minimal waktu pendirian usaha dalam hal calon debitur yang usahanya di bawah 6 bulan. Jadi biasanya kalau pinjaman kur yang lain itu minimal usaha wajib sudah berjalan selama 6 bulan. Tapi khusus kredit super mikro ini bisa usahanya belum berjalan 6 bulan, tapi harus mengikuti syarat-syarat di bawah ini. Jadi yang pertama harus mengikuti pendampingan, kemudian yang kedua mengikuti pelatihan atau kewirausahaan atau yang lainnya sejenisnya. Mungkin kalau kalian ada mengikuti entrepreneurship apa gitu atau kewirausahaan apa kayak itu bisa. Terus yang ketiga, tergabung dalam kelompok usaha. Misalnya kalian ikut kelompok usaha nelayan, kelompok usaha tani, batu bata yang sejenis itu bisa. Dan yang keempat, memiliki anggota keluarga yang mempunyai usaha produktif dan layak. Jadi sejenis apa ya, mungkin seperti penjamin kali ya. Jadi anggota keluarganya punya usaha yang produktif kayak gitu. Jadi ya mungkin seperti sejenis pendamping. Nah, itu bisa kalian konsul lagi ke bagian marketing terkait ya untuk masalah ini. Tapi sebaiknya sih sudah berjalan 6 bulan ya kreditnya, jadi kalian akan lebih gampang apply-nya ya untuk pinjaman ini. Nah, untuk dokumen persyaratannya ini memiliki NIB, itu nomor induk berusaha atau surat keterangan usaha. Itu yang bisa kalian cari di RT RW atau kelurahan. Dan juga KTP, kartu keluarga, surat nikah kalau sudah menikah, akte pernikahan seperti itu. Jadi itu aja sih untuk syaratnya dari kredit kur super mikro. Nah, sekarang aku akan jelaskan tentang kur mikro. Untuk kur mikro ini plafonnya 10 juta ke atas sampai dengan 100 juta rupiah. Nah, untuk bunga dari pinjaman kur mikro ini berbeda dengan kur super mikro dan berbeda juga dengan tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu semua nasabah akan dikenakan bunga dari kur ini sebesar 6%. Nah, sekarang pemerintah sudah mengatur skema khusus. Jadi yang mengatur ini bukan dari banknya tapi dari pemerintah. Nah, kalian bisa lihat di tabel yang ini. Jadi pinjaman pertama, kedua, ketiga, 4 itu bunganya berbeda-beda. Bunga efektif per tahunnya mulai dari 6% sampai 9%. Nah, kalau misalnya kalian kurang jelas, mungkin aku jelaskan dengan contoh. Misalnya kalian melakukan peminjaman di tahun 2017 sampai 2018. Nah, itu akan dianggap sebagai pinjaman pertama. Kemudian sudah lunas, kalian pinjam lagi di tahun 2019 sampai 2020. Itu akan menjadi pinjaman kedua kalian, dikenakan 7%. Kemudian pinjam lagi di tahun 2021 sampai 2022, itu akan menjadi pinjaman yang ketiga kalian. Itu akan dikenakan bunga 8% dan begitu juga seterusnya. Jadi cukup jelas ya contoh dari aku. Kemudian untuk kredit ini, kur mikro ini apabila digunakan untuk kredit modal kerja itu maksimalnya 3 tahun jangka waktu, tapi apabila digunakan untuk kredit investasi maksimal jangka waktunya selama 5 tahun.
Dan untuk syarat ketentuan khususnya, yang pertama belum pernah menerima kredit atau pembiayaan investasi modal kerja komersil kecuali kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga. Yang kedua, kredit skema atau skala ultramikro atau sejenisnya, dan atau pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital. Nah, kalau yang masalah ini, kalau kalian kurang jelas bisa kalian langsung tanyakan ke marketing langsung ya, apakah kalian layak atau tidak untuk apply KUR Mikro ini. Nah, untuk syarat khususnya, untuk waktu atau jangka waktu dari usaha kalian itu minimal berjalan atau sudah berjalan itu 6 bulan. Itu bisa kalian apply untuk kredit KUR ini. Nah, untuk syarat ketentuan berikutnya yaitu seperti biasa elektronik KTP atau surat keterangan atau surat keterangan iktp kalau KTP-nya belum jadi, kartu keluarga, dan juga kalau sudah menikah itu akte nikah. Selain itu juga memiliki nomor induk berusaha atau NIB, atau bisa juga dengan surat keterangan usaha dari RT RW atau kelurahan, dan surat keterangan domisili usaha kalau misalnya beda dengan tempat tinggal kalian usahanya. Selain itu juga kalau pinjaman di atas 50 wajib ada NPWP-nya. Jadi aku akan lanjut jelaskan yang ini, tapi sebelum lanjut aku informasikan dulu, kalian sebaiknya melihat video ini sampai akhir, karena nanti aku akan jelaskan hal-hal khusus juga terkait dari pinjaman KUR ini. Nah, lanjut, sekarang aku jelaskan tentang KUR kecil. Nah, KUR kecil ini pinjamannya adalah mulai dari di atas 100 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Nah, ini sama juga skemanya seperti yang aku jelaskan tadi di KUR Mikro. Jadi, pinjaman pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu memiliki bunga efektif per tahunnya yang berbeda. Kalian bisa lihat di tabel di atas. Nah, untuk maksimal jangka waktu dari KUR kecil ini lumayan masih lebih banyak dari KUR mikro tadi. Untuk kredit modal kerja itu maksimal bisa sampai 4 tahun. Kemudian untuk kredit investasi itu maksimal sampai dengan 5 tahun. Untuk kriteria umumnya sama dengan KUR mikro tadi, belum pernah menerima kredit atau pembiayaan investasi modal kerja komersial kecuali kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga, kredit skema atau skala ultramikro atau sejenisnya, dan atau pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital. Nah, ini sama juga kalau kalian kurang paham ini bisa langsung tanyakan ke bagian marketingnya ya. Nah, untuk jangka waktu pendirian sama, ini minimal sudah berjalan 6 bulan ya untuk usaha kalian. Tempat usaha kalian sudah berjalan 6 bulan. Nah, untuk kriteria khususnya wajib ikut serta dalam program layanan BPJS. Nah, ini syarat terbaru ya, jadi dari KUR kecil yang diatur oleh pemerintah. Jadi kalau sebelumnya tidak ada syarat seperti ini, tapi kalau sekarang wajib kalian terdaftar sebagai peserta BPJS gitu. Nah, untuk syarat untuk dokumennya itu seperti biasa memiliki ektp atau surat pengganti KTP kalau KTP-nya belum jadi, kemudian kartu keluarga, akte nikah kalau sudah menikah. Selain itu, kalian juga harus menyiapkan SIUP, TDP, SITU, UMK atau surat keterangan usaha lainnya gitu. Selain itu juga ini wajib memiliki NPWP. Jadi sudah cukup jelas ya itu yang untuk perbedaan KUR tahun lalu dengan sekarang. Jadi ada beberapa poin perubahan yang bisa kalian lihat di sana, mulai dari skema bunganya, kemudian bunganya itu sendiri ada seperti KUR super mikro yang sudah berubah bunganya, kemudian juga ada wajib menjadi peserta BPJS dan juga yang lainnya. Nah, itu ya teman-teman untuk penjelasan syarat ketentuan dan bunga dari KUR super mikro, dan KUR kecil. Nah, terkait dengan NPWP yang tadi aku jelaskan, untuk pinjaman di atas 50 juta itu wajib kalian harus memiliki NPWP. Nah, apabila kalian belum memiliki NPWP, kalian bisa langsung ke kantor pajak. Itu tinggal membawa KTP saja. Nah, kalau masih bingung, kalian bisa konsul dengan bagian kreditnya atau mantri atau AU-nya di sana. Biasanya mereka ada rekanan untuk pembuatan NPWP.
Nah, kalian pasti bertanya-tanya tentang jaminan atau agunan. Nah, untuk jaminan di tahun ini pinjaman di bawah 100 juta itu tidak perlu menggunakan jaminan. Apabila pinjaman kalian di atas 100 juta sampai 500 juta, itu tergantung kebijakan dari banknya. Boleh pakai jaminan atau tergantung kebijakan dari banknya. Kalian bisa konfirmasi atau konsultasi masalah tersebut kepada bagian marketingnya langsung. Nah, terkait kurs super mikro itu untuk plafon dan jumlah akadnya atau jumlah pencairannya itu tidak dibatasi. Kalau untuk kur mikro dan kur kecil itu dibatasi gitu ya, kalian berapa kali sampai untuk peminjamannya. Kalau kur super mikro tidak, jadi kalian 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta itu berapa kali pun boleh. Yang penting itu merupakan kredit super mikro yang limitnya 10 juta rupiah. Nah, untuk akumulasi akad plafon atau pinjaman kredit dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan, itu maksimal untuk pencairannya atau akadnya itu sebanyak 4 kali. Nah, kalau selain dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan pertanian, itu maksimal akadnya adalah sebanyak 2 kali. Nah, sekian ya teman-teman penjelasan dari aku tentang syarat ketentuan dan bunga dari pinjaman kur super mikro, kur mikro, dan kur kecil. Jadi semoga penjelasan ini bermanfaat buat kalian. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Kalau aku bisa jawab, nanti akan aku jawab. Dan kalau misalnya ada yang kurang jelas tentang pinjaman ini, kalian sebaiknya langsung konsultasi dan datang langsung ke banknya. Atau bisa juga via telepon di call centernya BRI. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga kalian bisa tonton YouTube shortnya aku untuk mendukung aku agar lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Bye!